Baiklah, kita ke acara yang berikutnya. Kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى المصطفى بلغ يا رسول الله angkat tangannya semua ya المسلمين صلوا على النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وقف بها من نعمة والحمد لله فحمدا لرب خصنا بمحمد هو رسول الله نبي معين قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا ومولانا محمد قمر الوجود
خمر الوجود بهذه الليلة وفي كل ليلة إلى ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء والعلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وآباء الكرام الشرفاء الحاضرين والمحبين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan dan keberkahan, duduk bersama-sama kita di mana? Musalla Masjid Nurul Hikmah, yang mana pada malam ini sedari kubah, tiang, tembok, bahkan lantai yang sedang Anda duduki di masjid malam ini, ketahuilah masjid ini zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Semua yang hadir malam ini di Masjid Nurul Hikmah, Anda semua ditakdirkan dan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Anda semua, saya, kita semua yang hadir malam ini memang terpilih untuk mendapatkan berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah hadirnya Anda di luar, di dalam, di samping malam ini semua pasti pulang bawa berkahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah pulangkan kita semua dari acara ini. Allah tetapkan kepada kita semua yang sakit malam ini, Allah sembuhkan penyakitnya berkat Nabi Muhammad. Allah pulangkan kita dari acara ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Pulang dari majlis ini, Allah berkahi daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allah pulangkan kita dari majlis ini, rumah tangga kita, usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita, seluruh orang yang kita cintai diberkahi oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah di Masjid Nurul Hikmah malam ini, biwasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah tetapkan semua yang hadir malam ini hidupnya hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafatul uzmah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, juga secara taksis kepada segenap para alimul ulama, para muallim, para kiaiat, para tuan-tuan guru, para guru-guru agama, juga tokoh-tokoh agama yang hadir malam ini, serta merta segenap para tokoh masyarakat, juga para sepuh, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI dan Polri yang saya saksikan hadir juga bersama-sama pada malam ini. Wabil khusus sama kita cintai guru kita Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Khalilur Rahman, juga guru kita Ustaz Al-Haji Samad, juga Ustaz Ma'mun, Bapak Esto Suwan Ninda, juga selaku sekretaris Camat, juga Bapak RT Matruji Haka, dan juga segenap jajaran pengurus DKM serta panitia Masjid Nurul Hikmah yang malam ini telah berjuang ikut andil mensukseskan acara yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan beliau seluruhnya Allah berkahi dengan ucapan amin kita yang saya sebut dan saya tidak sebut namanya. Semoga Allah berkahi mereka fid din wa dunya wal akhirah. Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berkahi perjuangannya, Allah ridai daripada semua hidupnya, Allah berkahi hasanat fid din wa hasanat fid dunya wa hasanat fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan bersalawat dan salam tahiyat dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta Al-Mustafa, guru kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, kekasih hati kita, pujaan hati kita, jantung hati kita, guru kita yang paling suci dan disucikan oleh yang maha suci, Nabiyuna wa nabiyukum Muhammad
Salawatu Rabbi wa salamu alaih kepada beliau, juga kepada seluruh ahlul bait beliau, juga sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang pengikutnya senantiasa Allah tetapkan di dunia sampai akhirat, dikumpulkan tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah, di bawah bendera Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini luar biasa, di bawah kubah Masjid Nurul Hikmah kita berkumpul di ini tempat. Ketahuilah bahwasanya kehadiran Anda diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Rasulullah malam ini. Dan mudah-mudahan acara kita malam ini menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mengundang ridha Allah. Yang duduk, yang hadir semua mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Ini luar biasa Masjid Nurul Hikmah yang hadir luar biasa. Ini saya hitung, saya kalkulasi, saya jumlahkan, kurang lebih yang hadir 20.000. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Masya Allah, guru-guru kita yang luar biasa, saudara nih. Ini yang hadir penuh, ya. Yang nggak nampak siapa, Bib? Yang nggak nampak, sisanya adalah malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi ikut mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita berkat hadir di acara Maulid malam ini. Amin. Amin. Mana luar biasa. Ini acara di mana nih? Karyawan? Karyawan berapa? Karyawan 3. Masya Allah. Pak Wakil Jamal, ada karyawan 3 ini. Ya, ini karyawan 3. Acaranya karyawan 3, macetnya sampai Kembangan. Bukan main, Masya Allah. Yang hadir 20.000. Bukan main, Masya Allah. Dari saya turun mobil, sampai jalan, sampai masuk, sampai duduk di sini, saya lihatin mukanya, subhanallah, nggak ada yang sama. Kuasa Allah luar biasa. Alhamdulillah, saya turun langsung naik ceramah. Minum belum? Minum belum? Minum belum? Alhamdulillah, udah ada. Minum dulu boleh? Apapun ceramahnya minumnya, apapun ceramahnya minumnya air putih. Alhamdulillah, apapun ceramahnya minumnya air putih. Saya minum. Ustaz izin, guru izin. Kan kalau dikasih jus melon Habib mau. Enggak, bercanda, jangan. Apa? Jangan Bu, jangan. Cukup. Jangan pakai batu es kalau bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana air putih doang sama tisu depan. Enggak ada apa-apa deh. Memang air putih cocol begitu, cocol sama air putih. Alhamdulillah. Apa-apa udah, jangan ntar naikin mobil ya semua dah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya malam ini Anda semua telah menjalankan perintah Allah dengan dalil syar'i, dengan catatan yang telah diajarkan oleh para ulama. Anda semua malam ini telah menjalankan perintah Allah untuk bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Allah yang perintahkan, betul. Allah yang perintahkan, betul. Allah yang perintahkan kita untuk bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad. Buta mata dan hati manusia jikalau mereka hari ini masih berkata tentang maulid itu adalah perkara bid'ah. Saudara, belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, jenderal, pemimpin di bumi manapun, orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali orang itu bernama Nabi kita Muhammad. Saya ulangi lagi, pasang kuping baik-baik. Kalau Anda ingin tahu siapa yang malam ini kita peringati maulidnya, adalah seorang yang belum pernah dicatat sejarah manapun, satu catatan sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, pemimpin, jenderal di bumi manapun, orangnya belum lahir, orangnya belum nampak, orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali orang itu satu-satunya, Habibukum Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum Nabi Allah Adam, 2000 tahun Nabi Adam dilahirkan, Allah dan malaikat
telah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Bahkan Anda sebut nama Nabi Adam, wa kana Nabi Allah Yunus, wa kana Nabi Allah Nuh, wa kana Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Semua Nabi dan Rasul pernah menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Orangnya belum lahir, orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut. Beliau adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau Anda ingin bukti malam ini kita ikut kepada Allah, malam ini kita sedang sama-sama menjalankan perintah Allah. Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah berfirman, katakanlah, berkat rahmatku, berkat anugerahku, berkat inayahku atas lahirnya Nabi kalian Muhammad Rasulullah. Dengan adanya Nabi Muhammad, Allah perintahkan kalian semua fabidzalika falyafrahu, hendaknya bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Pengen bukti, Bu? Pengen bukti? Kalau kita yang ngajarin maulid ini, memuliakan maulid ini, merayakan maulid ini adalah guru kita yang mengajarkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen bukti? Pengen bukti? Saya buktikan malam ini. Saudara, belum pernah ada sejarah manusia manapun yang dilahirkan dari rahim kandungan wanita manapun, ketika lahir di dunia ini, pada malam lahirnya beliau, Allah perintahkan seluruh malaikat-malaikat turun ke bumi untuk memuliakan lahirnya Nabi kita Muhammad. Belum pernah ada sejarah manusia ketika lahirnya seorang manusia mulia, pada malam lahirnya keluar bayi itu, wajahnya kalgamar fi lailatul badar, seperti bulan purnama. Dan saat lahir Nabi yang mulia ini, apa yang didapat? Malam itu dijelaskan dalam Al-Quran, terangnya seperti di siang hari karena penuh cahaya. Dan malam itu belum pernah sejarah penulis manapun, ketika lahirnya seorang manusia ini, peristiwa semua pohon-pohon tumbuhan yang mengering malam itu kembali mengeluarkan daun, mengeluarkan buah, buahnya langsung masak. Belum pernah ada sejarah ketika lahirnya seorang manusia, pada malam itu Allah buat daripada kemuliaan sungai-sungai yang kering, malam itu kembali mengalir airnya. Malam itu seluruh patung-patung berhala berguguran hancur, bahkan api yang umurnya lebih dari 1000 tahun belum pernah padam, malam itu padam. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsir, pada malam lahirnya seorang yang mulia ini, semua yang sakit malam itu Allah sembuhkan penyakitnya, yang lumpuh kembali bisa berjalan. Siapa yang menjadikan itu semua? Siapa yang memuliakan itu semua? Siapa yang menyebabkan itu semua? Allah yang berkehendak atas memuliakan, turut bergembira dengan lahirnya seorang Nabi yang mulia, namanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan, siapa yang mengajarkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad lahirnya? Allah. Allah yang mengajarkan kita, Bapak Ibu jamaah hadir. Bahkan kita hadir malam ini, Bu, Pak, nih hadir semua nih, Masya Allah. Tuh, udah pada dapat apa tuh? Snack, udah, Bu, udah snack, udah snack. Udah, belum ada yang dirasa, tapi nggak apa-apa, udah, alhamdulillah, insyaallah. Apaan lagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Coba minum dah. Ini bir nih. Enak benar, masya Allah. Alhamdulillah. Orang karyawan luar biasa minumannya, insya Allah. Udah, ini habis ceramah langsung jalan balik ya. Nggak pakai makan lagi ya, Ustaz, maafin. MC, maafin ya. Ustaz Guru, habis rapi ceramah langsung jalan. Habis rapi ceramah langsung. Habis ceramah langsung
Alhamdulillah, nggak pakai makan lagi, maafin. Habib masih ada acara habis dari sini ke Tangerang, besok pagi habis subuh di Bekasi, kemudian siang habis lohor besok di Bogor. Subhanallah, malamnya di Tangerang. Kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada yang ngundang di rumah. Saudara jamaah hadirin, saya buktikan kelahiran yang mulia Nabi kita Muhammad rahmat buat kita. Kalau tanpa ada Nabi Muhammad, nggak ada kita malam ini. Yang betul, Bib, Allah yang berfirman. Allah yang berfirman dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya. Menangis Nabi Muhammad. Menangis Nabi kita Muhammad mendengar kalimat Allah berfirman, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta seluruh isinya tidak akan kuciptakan. Itu semua karena engkau wahai Muhammad kuciptakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tertunduk Nabi Muhammad mendengar Allah berfirman demikian. Nabi Muhammad bertanya, itu semua kau ciptakan karena aku? Ya Allah, betul. Lantas aku Muhammad ini waliman ana ya Rab, aku Muhammad ini buat siapa? Tuh, Allah berfirman, Nabi Muhammad menjawab, aku Muhammad ini untuk siapa? Allah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Allah menjawab apa? Antali ya Habibi, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi penghiburku, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Muhammad, sudah tahu kau kuciptakan langit bumi beserta isinya karena sebab kau. Ditulis dalam kitab Muntahassul, dijelaskan apa yang terjadi. Allah bertanya, kau sudah tahu langit bumi beserta isinya kuciptakan karena sebab engkau. Engkau sudah tahu wahai Muhammad, kau kuciptakan untuk khusus menjadi kekasihku. Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Aku Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad, waliman ana ya Muhammad, aku Allah ini buat siapa? Dengarkan baik-baik. Allah bertanya, aku ini buat siapa wahai Muhammad? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab. Tertunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Allah yang menjawab pertanyaan sendiri, wahai Muhammad, kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka dengarkan baik-baik. Waliman ana, aku Allah ini buat siapa wahai Muhammad? Sampaikan kepada seluruh hambaku, sampaikan kepada seluruh umatku. Allah berfirman, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk seluruh umatmu yang lidahnya bersolawat dan salam kepadamu wahai Muhammad. Aku Allah selalu ada untuk umatmu yang bersolawat dan salam kepada engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rabb syarifna bi ru'yati habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, Muhammad alaih. Ya Rasul,
اللهم صل عليه. وهذا يا Nabi, sallu ala Nabi. Orang karyawan 2, kalau 2, 3, kurang 2 dong, kurang 1 doang, ribut banget. Hei, orang karyawan 2 atau 3? Karyawan 3. Insyaallah. Ini saya nggak nyampe ke sini kalau bukan salah satu wasilahnya dari saudara saya, jamaah saya, keluarga saya, Akhidah Marjuki. Nih yang punya nih rumah makan nih. Mudah-mudahan saya dibungkusin cak ulama. Insyaallah. Alhamdulillah. Orang karyawan tahu Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Bu, hoi, bu, kenal Imam Syafi'i? Jawab yang kompak, kenal Imam Syafi'i? Kenalan di mana lu? Kenalan di mana sih coba Imam Syafi'i? Ini bukan Syafi'i anak Haji Rojak, bukan. Ini Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna mazhab ahlu sunnah. Pinter, cakep. Imam Syafi'i dalam diwan kitabnya beliau katakan, man hadara maulidi Rasul, siapa orang hadir dalam maulidnya Nabi Muhammad, dia datang mendapatkan keberuntungan, kata Imam Syafi'i. Dia datang duduk di itu acara maulid, datang duduk diem cicing ngejet. Dia datang duduk di acara maulid ikhlas hatinya, tidak ikut baca rawinya, tidak ikut mukur banaknya, nggak ikut nyumbang acaranya, nggak ikut andil di dalam membantu mensukseskan dengan tenaga pikiran, hanya datang sebagai tamu undangan seperti sebagian Anda datang di malam ini di Masjid Nurul Hikmah, hanya sebagai tamu undangan, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hanya sebagai tamu undangan datang di itu acara, tapi hatimu penuh ikhlas karena Allah mengharap pahala, maka duduknya saja di acara itu, Imam Syafi'i katakan pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Duduknya saja pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau yang duduknya saja segitu pahalanya, lantas jangan Anda tanya lagi tentang pahala yang mukul rebananya. Jangan tanya lagi pahala yang baca rawinya. Jangan tanya lagi pahala yang keluarkan dirham demi dirham, rupiah demi rupiah, dia keluarkan tenaganya, pikirannya demi suksesnya itu acara. Datang duduk saja pahalanya seperti itu, apalagi lebih dari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri beliau katakan, wadattu law kana limithlu jabalin uhudin dhahaban anfaqtuhu bi qiraati maulidin Nabi Muhammad SAW. Kalau saya, kata Imam Hasan Al-Basri, punya harta saya seperti gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Gunung Uhud. Apa? Gunung Uhud. Gimana? Di mana? Bogor. Gunung Uhud ada di mana? Di Arab mana? Gunung Uhud ada di Madinah. Kata Imam Junaid, kata Imam Hasan, kalau saya punya harta saya seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas, itu punya saya, maka niscaya saya akan habiskan dan saya akan keluarkan agar setiap hari, bukan setiap tahun, setiap hari saya kumpulkan umat, saya berikan mereka senang makan untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad setiap hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu bu? Gunung Uhud. Tahu Gunung Uhud? Gunung satu-satunya di dunia yang Nabi Muhammad katakan, Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbuni. Gunung Uhud, gunung yang paling cinta dengan aku, dan aku sangat cinta dengan gunung Uhud itu. Kata Nabi, gunung itu sesungguhnya akan mencintai siapapun umatku yang mencintaiku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, saya pikir makanan saya nyampe. Iya.
Oh, Gunung Uhud, Bu. Gunung Uhud tahu? Pengen ke sana? Nih jawab yang kompak dari hati. Malam ini siapapun yang berwasilah kepada Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajatnya. Jawab yang kompak. Pengen semua ke Gunung Uhud, pengen semua ke Madinah, pengen semua ke kota Mekah, pengen semua menunaikan haji dan umrah, pengen semua ziarah ke makam Nabi Muhammad. Apaan tuh? Apaan tuh? Jangan ngomong duit di masjid, malu sama guru tuh. Jangan ngomong duit. Apa namanya? Fulus. Apa tuh fulus? Fulus likuli syai'in mulus. Wa likuli syai'in bila fulus mamfus. Wa yang kasar jadi halus, li sababil fulus semua urusan tembus. Pak, saya doakan mudah-mudahan insyaallah pulang dari acara maulid ini Allah berkahi Anda duduk yang di samping 500 juta, amin. Pulang dari acara ini minggu depan, bulan depan, tahun ini mudah-mudahan ada nganterin uang 1 miliar, amin. 200 juta, amin. 300 juta, amin. 1,2 miliar, amin. Ini main hado, cebanan ya, 10 miliar, amin. Nih yang duduk di depan semua mudah-mudahan Allah kasih semua murah rezeki, tidak ada yang meninggal dunia di bawah masjid Nurul Hikmah. Malam ini Anda semua dicatat, insya Allah tidak ada yang meninggal dunia kecuali Allah berangkatkan Anda pergi haji dan umrah ke tanah suci, amin. Amin. Kalau uangnya cair, doa saya jangan lupa potong komisi. Akur ya? Akur ya? Nggak akur saya cabut lagi doanya nih. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu Imam Syafi'i. Lain Imam Syafi'i, Bu, lain lagi Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya. Jawab yang kompak, kitab Imam Ghazali. Apaan tuh? Ini buat saya, ini buat saya nih. Bukan? Iya. Sini. Saya Bang. Oh iya. Nah, ya gitu, benar. Kan sini enak. Ya gitu, ambil ceramah, ambil nganjem gitu. Enggak ada, saya taruh situ bawah. Udah, pakai plastik bungkusnya langsung sekarang. Bapak Ibu jamaah hadirin dirahmati muliakan oleh Allah. Terima kasih, Bang. Makasih ya. Bang, makasih. Makan, Bang. Ustadz dulu makan. Makasih. Plastik, nggak ada plastik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu taala anhu warḍah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, "Man jalasa fi maulidir Rasul." Siapa orang yang duduk di acara maulidnya Nabi Muhammad? Siapa orang yang datang duduk di acara maulidnya Nabi Muhammad, dia duduk dalam keadaan penuh rindu, penuh syukur kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Dia duduk di acara maulid itu terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap mendengar nama Nabi Muhammad diucap, setiap mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kontan dia menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Imam Ghazali katakan, maka sebelum dia berdiri, kalau dia dalam keadaan duduk, sebelum dia berdiri, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga sebaliknya, kalau dia dalam keadaan berdiri bersolawat, dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Allah, penuh rindu, kata Imam Ghazali, maka sebelum dia duduk, dia bersolawat kepada Rasulullah, ya Nabi salam, ya Rasul, Habib salam, ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi, ya Allahumma shalli alaihi. Bayangkan Rasulullah dari depan Anda. Bayangkan Allah Ta'ala
Allah ciptakan Nabi Anda Muhammad Rasulullah. Ya Habib Allahumma shalli alaihi ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Ketika Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri, penuh rindu, penuh rasa syukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali, kalau Anda berdiri dalam membaca solawat penuh rasa syukur kepada Allah, sebelum kalian duduk di acara maulid itu, sebelum kalian duduk, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan Bu, ini malam dosa saja diampuni oleh Allah berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi bersabda, kata Imam Syafi'i, duduknya saja pahalanya sama seperti membaca 1000 solawat kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi bersabda, man shalla alayya alfa marratin, siapa orang yang bersolawat kepada aku 1000 kali, apa kata Nabi? Lam yamut hatta yubassiru bil jannah, orang itu tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali orang itu sebelum meninggal telah Allah datangkan mimpi kepadanya, tempatnya di dalam surga, istananya di dalam surga sudah disediakan oleh Allah sebelum dia meninggal. Allahumma shalli alaihi. Orang yang rajin sholawat sama Nabi sehari 1000 kali Bu, sehari 1000 kali Pak bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi, lam tamassahun nar, orang yang bersolawat kepada aku 1000 kali, lam tamassahun nar, orang itu tidak akan pernah disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, malam ini dosa diampuni, Allah haramkan buat kita disentuh api neraka berkat bersolawat, apalagi setelah keluar dari acara ini. Bayangkan, dosa diampuni, neraka Allah haramkan. Sebelum meninggal dunia bermimpi melihat tempatnya dalam surga berkat bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau itu saja diampuni, diberkahi, dikabulkan, apalagi Anda malam ini minta kepada Allah agar diberkahi penyakit Anda disembuhkan, apalagi Anda yang malam ini minta kepada Allah diberkahi jodohnya, diberkahi keturunannya, diberkahi rumah tangganya, minta diberkahi hajatnya oleh Allah, dosa saja diampuni, apalagi lebih dari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kudu banyak syukurnya Bu, Pak, kita kudu banyak syukur, terima kasih sama Allah jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Bib? Kenapa Bib? Allah berfirman Bu, Allah berfirman Pak, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai Muhammad kekasihku, telah kuciptakan nabi-nabi dan rasul jauh sebelum engkau beserta seluruh umatnya. Namun umat yang terbaik, umat yang terbaik yang pernah kuciptakan di bumi, mereka itu semua adalah umat engkau wahai Muhammad. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku Musa ini besok di akhirat. Jadikan aku Musa ini besok di akhirat. Salah satu yang kau jadikan, kau tulis namanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Pak, Nabi Musa setiap waktu berdoa sama Allah minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Apa ditanya, kenapa engkau wahai Musa meminta doa agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Dengarkan baik-baik jawaban Nabi Musa, karena aku berharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Bu, Pak, ini kalau saya tanya di Nurul Hikmah, Anda pulang pasti bawa hikmah. Saya tanya, kira-kira umpama Anda yang hadir malam ini, sadar nggak sadar di acara maulid ini, saya tanya, kalau seandainya seumpama umur kita tinggal 5 menit lagi ke depan, ini semua yang hadir, maaf, umpama umur kita tinggal 5 menit. Anda bayangin umur kita tinggal 5 menit ke depan, ulama seluruh dunia bertanya dalam kitab, kira-kira yang Anda baca istighfar apa sholawat kepada Nabi Muhammad? Anda kan punya dosa sama Allah. Anda semua yang duduk di masjid ini, saya katakan diri saya dan Anda semua, berapa banyak sholat 5 waktu yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum Anda qadha? Berapa banyak sholat 5 waktu Anda
dari bujang, dari gadis, sampai hari ini Anda memiliki anak cucu. Berapa banyak sholat 5 waktumu yang pernah kau tinggalkan sampai hari ini belum sempat kau Allah. Jangan tanya lagi tentang berapa banyak puasa Ramadan yang pernah kau tinggalkan sampai hari ini belum sempat kau Allah. Kalau umur tinggal 5 menit. Jangan tanya lagi tentang dosa maksiat kita. Jangan tanya lagi tentang dosa bagaimana munkarat, muharramat, makruhat, subhat yang udah pernah kita lakuin. Kira-kira kalau umurnya tinggal 5 menit, berarti kita minta yang dibaca istighfar apa sholawat? Saya tanya lagi yang kompak. Bu, ulama bertanya, kalau Anda punya umur 5 menit ke depan, Anda dengan dosa yang begitu banyak, 5 menit itu Anda pakai beristighfar atau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sekali lagi jawab yang kompak, yang nggak baca, yang nggak kompak kakinya cantengan. Ayo, jawab. Istighfar apa solawat? Sekali lagi, istighfar apa solawat? Oh ya, solawat kan dosanya Allah. Kan dosa Anda sama Allah. Kenapa bersolawat sama Nabi? Tapi jawaban Anda semua dibenarkan oleh para ulama sedunia. Jawaban yang benar, kalau umur Anda tinggal 5 menit umpama, amalan yang paling bagus di sisi Allah istighfar atau sholawat? Jawabannya sholawat. Kenapa? Karena kalau istighfar 5 menit Anda istighfar, mohon maaf, Anda cuma dapat 1 pahala beristighfar, tapi boleh jadi istighfar Anda belum tentu diampuni oleh Allah. Paham? Tapi kalau Anda baca sholawat, Anda dapat keutamaan 2. Dapat pahala bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, Anda bersolawat kepada Nabi, sholawat Anda tidak akan pernah ditolak sampai kepada Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kelebihan sholawat, orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah memberi salam kepada orang itu 10 kali. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab yang kompak, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira bagus istighfar, bagus sholawat. Banyakin sholawat, banyakin istighfar. Dua-duanya, banyakin istighfar, banyakin juga sholawat. Insya ini kita berkat Nabi Muhammad. Nih, pokoknya malam ini dapat berkah semua. Semua dapat berkah. Nih yang pegang hadroh nih. Nih, cakep-cakep banget yang hijau-hijau nih. Nih, kita doain mudah-mudahan besok 2024 main di Istana Presiden yang baru. Amin. Lu jangan setengah-setengah, amin. Ini malam ini udah cakep. Yang megang hadro semua udah diatur. Cepean-cepean udah disiapin. Yang megang bass 2,5-an. Insya udah diatur semua. MC masih dimusyawarahkan di belakang. Durian montong udah ada di simpen siap dah. Beres, kebuli udah cakep, makanya jangan panjang-panjang. Jangan ada Habib Nabil, jangan panjang-panjang. Ya, nanti kalau panjang-panjang, no, nasi kebuli di belakang keburu jadi rengginang. Tahu gak Bu rengginang? Jawab yang kompak, rengginang tahu gak? Rengginang dimakan dibawa ke Hadramut. Orang Betawi Abbas, anak Betawi asli, ke Hadramut bawa rengginang. Rengginang tahu rengginang? Itu rengginang ditawarin sama ulama Habib di Hadramut. Hadramut tahu gak lo? Hadramut, Yaman. Hadramut gak tahu? Sono Hadramut. Kalau di sini kan sakaratul maut. Yaman, di Yaman Selatan. Negara Yaman Selatan. Yaman Selatan di mana Habib Yaman? Sono Yaman. Yaman Selatan sono. Kalau sono Yaman, kalau di sini Bang Yamin. Di Hadramut orang Betawi ini, Pak, orang Ginang kasih ke Habib, fadhol. Ada rengginang. Orang ulama sana memuliakan orang kalau memberi nggak ada yang pernah ditolak. Diambil, diterima. Marhaba, syukran katsiran, dimakan. Dia makan, dia bilang, apa ini? Ma makna rengginang? Orang Betawi ditanya balik, ini rengginang, ma makna rengginang? Apa ini rengginang? Bingung nih orang Betawi. Apaan ya? Buka kamus bahasa Arab, kagak ada rengginang. Makanya di Mushola Nurul Hikmah malam ini saya tanya sama jamaah yang bisa jawab
Bahasa Arabnya rengginang itu apa? Saya kasih Pajero Sport 2022. DP-nya doang 200.000. Selebihnya urusan dulu. Saudara, beneran. Siapa yang tahu bahasa Arab rengginang? Jangan bilang orang Betawi kalau nggak tahu rengginang. Ada yang tahu nggak? Nih orang Betawi waktu ditanya, mana rengginang? Dia bingung. Ku buka kamus Mahmud Yunus kagak ada. Buka kamus Munjid nggak ada. Di mana ya apa artinya? Cuman bisa nawarin, udah juga bisa ngejawab, ngejelasin. Makna rengginang, cuman orang Betawi hebat. Nggak kehabisan akal, dijawab juga. Ditanya, makna rengginang? Diambil sama dia, hadza rengginang, hadza nau'un min ta'amil miskin. Nau'un min ta'amil miskin. Ini makanan di negeri saya dimakan orang miskin. Pakai jalan lama nasi kebun dan kebun jadi rengginang. Ya, apa namanya Bib? Nau'un min ta'amul fuqara wal masakin. Tapi enggak, itu makanan cakep sobat. Baik, yang terakhir. Kalau Anda sudah tahu keutamaan salawat, Anda sudah tahu bagaimana maulidnya Nabi Muhammad manfaatnya. Yang terakhir, Anda dan saya nggak saling kenal malam ini. Hebatnya. Boleh jadi Anda cuma pernah lihat muka saya di baleho, atau mungkin tahu nama saya di spanduk, tapi Anda mungkin belum pernah langsung bertemu dengan saya. Malam ini saya bertemu dengan Anda. Mohon maaf juga, saya tidak tahu nama Anda satu persatu. Yang hebatnya lagi, Anda yang duduk di samping kanan kiri depan Anda juga nggak tahu siapa mereka, nggak kenal namanya. Malam ini kita dilahirkan, mohon maaf, bahkan dari rahim wanita yang berbeda-beda. Betul nggak? Betul nggak nih? Lahir dari wanita yang berbeda-beda, dari kota, dari kampung, dari desa yang berbeda-beda. Tapi malam ini di karyawan, di Masjid Bait Nurul Hikmah, kita dikumpulin duduk sama rata, berdiri sama tinggi, jadi keluarga. Ini jadi keluarga nih. Padahal ada hubungan famili, jadi keluarga malam ini. Siapa yang buat ini semua jadi keluarga? Tidak lain, ini berkatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak jadi keluarga malam ini. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Betul nggak? Makanya Imam Barjanji itu tulis. Kata Imam Barjanji begini, Alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bi amal huda sabaqat awalimi fil wujudi bi asariha faqullu minhu bi haqiqati mubtada. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang berkat cahayanya, kata Imam Barjanji, yang berkat cahayanya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung dan lautan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang berkat cahayanya Allah ciptakan manusia dan jin, surga dan neraka. Tidaklah lain, itu semua berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun maulah. Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran, innama ana rahmatun maulah. Berkat Nabi Muhammad kita kumpul di ini tempat, Bu. Berkatnya Nabi Muhammad kita semua ada di tempat. Tapi pertanyaan saya, Anda yang sudah dapat berkah malam ini, diampuni dosanya sama Allah, pulang dari acara ini disenengin sama Allah, karena Anda malam ini telah menyenangkan kekasihnya Allah. Allah memberikan keberkahan kepada Anda sebagaimana Allah berjanji, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah akan selalu ada untuk umatmu yang sering memujimu, yang sering bersyukur atas adanya kepadamu. Maka aku ada untuk mereka semua. Kalau mereka berdoa, doanya ku senangi, ku cukupkan, ku kabulkan, berkat mereka menyebut namamu wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mau dibawa kemana acara maulid ini? Selesai acara ini, guru kita ceramah lagi berikutnya. Apa yang mau dibawa dari acara ini? Kantong kotak yang Anda bawa dari panitia pulang ke rumah, ini Anda bawa, selesai buat nyukupin perut Anda, itu saja. Maka acara ini cuma jadi acara seremonial, saudara. Acara ini bukan acara momen. Anda ingin membuktikan kalau Anda adalah orang yang betul-betul mencintai Nabi,
Caranya Bib, tolong beritahukan kepada kami. Bu, ini acara maulid mau dibawa kemana? Kita kudu bawa dengan bukti. Caranya membuktikan cinta kita kepada Nabi. Pulang dari acara ini yang hobi meninggalkan sholat, nggak lagi ninggalin sholat. Dibawa kemana? Anda mau bukti nama Nabi apa? Anda mau buktiin tetap pulang dari ini yang hobi meninggalkan sholat masih tetap meninggalkan sholat, yang nggak pernah ke Masjid Nurul Hikmah sholat berjamaah masih tetap nggak mau sholat berjamaah di Masjid Nurul Hikmah. Anda pulang dari acara ini, mohon maaf, yang hobi durhaka sama orang tua, yang hobi durhaka sama suami masih tetap durhaka kepada orang tua dan suami. Anda mau pulang dari acara ini, yang nggak pernah ngaji di majelis ta'lim masih tetap nggak mau hadir di majelis ta'lim. Itu yang Anda mau buktiin dari bukti Anda mencintai Nabi Muhammad itu. Bu, Pak, mohon maaf, saya kasih oleh-oleh. Kalau Anda pengen senang di dunia, Bu, Pak, kalau Anda pengen senang di akhirat, pengen kumpul sama Nabi, pengen disenengin Allah bersama Nabi, pengen nggak? Jawab yang kompak. Pengen disenengin sama Nabi, pengen dikumpulin di akhirat sama Nabi? Catat, syaratnya 3. Nabi katakan, orang yang pengen kumpul denganku, maka jagalah 3 perkara ini, maka Allah kumpulkan kalian dengan aku, asalkan kalian tidak melakukan 3 perkara ini. Ini hadisnya muttafaqun alaih wa hadisun hasanun sahih. Bu, Pak, kata Nabi apa, Beb? Oleh-oleh buat Anda. Kalau besok pengen di padang mahsyar kumpul sama Nabi, dapat syafaat Nabi, melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Bu, nggak ada manusia yang lebih tampan, lebih cantik melebihi Nabi Muhammad. Anda saudara besok di akhirat pengen cium tangannya Nabi Muhammad, Anda pengen peluk Nabi Muhammad, Anda pengen digandeng besok di jembatan Sirat bersama Nabi Muhammad. Kata Nabi 3 syaratnya. Bu, Pak, syaratnya 3. Apa itu? Nabi bersabda, tulis biar Anda tahu, bisa pasang di status. Kalau taruh di status yang bagus, Bu, status yang bagus, status bagus. Jangan aib orang ditaruh status. Bu, suami, Bu, status. Ngaji di Masjid Nurul Hikmah sebulan cuma 2 kali. 1 bulan berapa hari? Jawab yang kompak. Sebulan berapa hari? Berapa hari? 1 bulan 30 hari dipakai ngaji di Masjid Nurul Hikmah 2 hari. 2 hari ngaji di Masjid Nurul Hikmah, ngomongin orangnya 30 hari. Betul gak, Bu? Ngaji di rumah, di masjid cuman seminggu sekali, dikali 4 berarti 4 kali. Apa? Ngomongin aib orang di status 30 hari. Kira-kira kemana dosanya? Kemana dosanya tuh? Dosanya semua nyangkut. Besok di akhirat dia bingung, mana amal saya dulu ngaji di Masjidul Hikmah, habis disapu bersih sama hobi. Apa? Ngomongin orang, hobi, pasang status aib orang, punya suami tidur kayak kebo, dipasang status. Punya tetangga pelitnya kayak korun, naudzubillah min dzalik, ditulis di status. Caranya gimana, Bib? Tulis status yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Yang bagus. Itu memotivasi orang lain dan juga diri Anda. Bib, saya bukan orang ahli ibadah. Iya. Saya bukan orang soleh. Iya. Tetap Anda mau bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, dengan Anda menunjukkan cara-cara agar orang semua menjadi baik, walaupun bukan Anda baik, maka Anda dihitung jadi orang baik. Subhan. Jadi gimana, Bib, caranya? Kata Nabi, salasatun, direkam, dengerin saya. Salasatun la yara wajhi yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada 3 umatku yang besok di akhirat dia nggak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Pak, kalau besok manusia di akhirat dia nggak bisa melihat wajahnya Nabi, mohon maaf, berarti dia nggak dapat rahmat dari Allah. Wah, Bib, kan rahmat Allah banyak. Iya betul, rahmat Allah banyak, tapi rahmat Allah yang paling besar
adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat Allah yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Kalau orang besok di akhirat nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, berarti dia nggak dapat rahmat. Kalau dia nggak dapat rahmat, kata ulama, jangankan masuk ke surga, mencium bau harum surga pun Allah haramkan. Naudzubillahi min. Siapa bib orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi? Yang pertama, at-tariku salat. At-tariku salat. At-tariku salat. Orang yang hobi meninggalkan salat besok di akhirat tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Aku tidak bisa melihat wajahnya, katanya. Dan aku tidak bisa memberi syafaat umatku yang hobi meninggalkan salat. Anda pikirin baik-baik. Walaupun setiap malam hadir maulid, tapi kalau sholat Anda tinggalin, Anda gak bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Itu sudah pernyataan dari Nabi Muhammad. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi syarat dari Nabi, kalau kalian pengen berkumpul denganku, karena orang yang tidak bisa berkumpul denganku adalah at-tariku salat, orang yang hobi meninggalkan salat, tidak menganggap itu adalah kewajiban baginya, maka orang itu tidak bisa melihat wajahku. Bu, Pak. Yang kedua, orang yang tidak bisa berkumpul denganku melihat wajahku. Bu, anak yang durhaka sama orang tua tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Saya ulangin, la yara wajhi yaumal qiyamah, orang itu nggak bisa melihat wajahku. Siapa, Beb? Anak yang durhaka sama orang tua. Makanya bu, pak, hei, lihat, dengerin. Kalau hari ini Anda punya orang tua di rumah, senang, Anda bersyukur, gembira. Tuh, Anda semua nggak bisa balas, kata Rasulullah. Satu tetes air susu ibumu, satu keringat ayahmu, tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah. Satu tetes air susu ibumu yang pernah kau minum, kata Nabi, tidak bisa kau gantikan dengan air laut, apalagi darahnya yang pernah keluar untuk melahirkan kalian. Itu satu tetes, Bu. Apalagi kita disusuin sampai besar, Bu. Anak durhaka nggak bisa kumpul sama Nabi. Yang terakhir, orang yang sering meninggalkan sholat, anak yang durhaka sama orang tua. Yang terakhir, orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Inda dzukirtu ismi falam yusallu alaih. Orang yang kalau namaku disebut, dia nggak mau menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang yang kalau disebut nama Muhammad, dia nggak mau jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang itu besok di hari kiamat nggak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan ilmu yang Anda baru saja dapat Anda pegang baik-baik, karena hari ini nggak ada lagi juru selamat buat kita di dunia akhirat. Juru selamat kita di dunia akhirat cuma beliau, Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, semua keluarkan suaranya. Angkat tangannya. Bibatuna bibarakatin wahdina al-husna bihurmatin. Allahumma salli alaihi. جعلنا الخير أنا بعبو وعلي المرتضى سواء. اللهم صل عليه يا ربي. نيران لنا المنى وغيب منا فلما هاجر وكن وكني. اللهم صل عليه. لمن ترجيه. Wassallallahu Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati muliakan Allah, mudah-mudahan bawa berkah.
Saya minta maaf, minta redhonya, minta halalnya, minta ampun apa yang saya sampaikan. Saya juga izin langsung pamit karena masih ada tertib. Ya Bu, Pak, mudah-mudahan insyaallah kita ditemukan sama Allah Subhanahu wa taala lagi bersama-sama dalam semua kebaikan di dunia sampai akhirat. Sekali lagi kita doakan semua para tokoh kita, para guru kita, para asatidz kita, semoga Allah berkahi beliau semua perjuangannya fiddin wa dunia wal akhirah. Panitia DKM semua Allah angkat derajatnya insya amin ya rabbal alamin. Baik, saya minta maaf Bu, Pak, masih ada dagangan, masih ada dagangan, saya masih ada dagangan lagi ya. Minta maaf ya Bu ya, maafin Pak semua, guru maafin semuanya, mudah-mudahan Allah berkahin ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.